Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Beragam cara dilakukan pesepeda ketika bersepeda di tanjakan. Ada yang mengayuh sepeda sambil berdiri. Ada pula yang tetap duduk di sadel. Nah, mana yang terbaik yang harus kita lakukan? Berdiri saat mendaki atau tetap duduk? Pertanyaan yang sering dibahas di kalangan pesepeda. Mengapa beberapa pesepeda menyukai obstacle ketika ditanjakan? Apakah lebih efisien? Dan kapan kita harus berdiri? Dan bagaimana melakukannya dengan baik? Mengapa bersepeda di tanjakan sambil berdiri? Perbedaan utama antara bersepeda duduk dan berdiri adalah intuitif. Bersepeda dengan berdiri akan membawa kita mengayuh pedal lebih lambat, tetapi menghasilkan tenaga yang lebih besar dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan sebagian tenaga yang kita kerahkan dibantu oleh berat badan kita atau gaya tarik gravitasi. Walaupun obstacle akan menghasilkan power yang lebih tinggi, tetapi tubuh akan banyak bergerak dari sisi ke sisi yang tentunya akan lebih menguras tenaga kita. Itulah sebabnya obstacle hanya bisa dilakukan dalam durasi yang singkat. Tidak ada alasan yang ilmiah mengapa sebagian pesepeda tidak menyukai obstacle dan sebagian lainnya menyukainya. Semua berdasarkan rasa yang sifatnya subjektif. Untungnya, ada beberapa penelitian yang melihat bagaimana pesepeda mendaki di luar ruangan. Pendakian dalam sudut pandang ilmiah. Pada tahun 2018, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Sport Science yang membandingkan bersepeda duduk dan berdiri selama uji coba waktu di luar ruangan. Penelitian ini melibatkan 13 pesepeda elit dengan volume oksigen maksimum rata-rata 79,8 ml per kilogram per menit dan daya aerobik maksimal yaitu 6,3 watt per kilogram. Masing-masing diminta untuk melakukan 3 self-paced time trial pada pendakian sepanjang 3 km dengan rata-rata gradien 7% dan waktu pemulihan antar sesi adalah 30 menit. Pesepeda bebas untuk melakukan bersepeda dengan cara duduk atau berdiri selama pendakian sesuai keinginan mereka. Masing-masing dilengkapi dengan pengukuran daya dan penganalisis portable untuk mengumpulkan variabel metabolik dan fisiologis lainnya seperti penyerapan oksigen atau detak jantung. Tidak ada perbedaan kecepatan antara bersepeda sambil berdiri atau duduk. Para peneliti menemukan cadence menurun saat berdiri, sementara torsi dan keluaran tenaga meningkat. Tapi ada beberapa penemuan penting. Pesepeda menghabiskan 22,4% dari pendakian dilakukan dengan cara berdiri. Kecepatan tidak berbeda antara posisi bersepeda sambil duduk atau berdiri. Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan berdiri untuk mempertahankan kecepatan selama bagian pendakian yang lebih curam. Semakin lama pesepeda berdiri, maka semakin rendah cadence mereka. Ini menunjukkan bahwa berdiri terlalu lama lebih menuntut tenaga yang lebih besar. Ukuran metabolisme mereka, seperti volume oksigen dan detak jantung, tidak berbeda antara posisi duduk dan berdiri saat mendaki. Penting untuk dicatat bahwa percobaan waktu memakan waktu kurang dari 6 menit dan hanya 4 menit terakhir pendakian yang dianalisis. Perubahan volume oksigen dan detak jantung mungkin tidak terlihat dalam uji coba dalam waktu singkat ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa perubahan akan terlihat pada tanjakan yang lebih lama. Pilih apa yang membantu kita mempertahankan kecepatan. Meskipun pesepeda mampu menghasilkan lebih banyak tenaga saat berdiri, tetapi tenaga tersebut sebagian hilang
karena peningkatan hambatan angin dan kerugian mekanis seperti goyangan sepeda, gesekan, dan hambatan gelinding. Selain itu, output daya yang meningkat ini tidak bertahan lama. Inilah sebabnya penelitian ini tidak melihat adanya perbedaan dalam kecepatan. Setiap kali sepeda kita melambat, maka untuk meraih kembali kecepatan semula, kita membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar, terutama di tanjakan curam. Oleh karena itu, penting bagi pesepeda untuk bersepeda dengan kecepatan yang konstan. Nah, bila kita mengalami perlambatan di tanjakan, gunakan bersepeda dengan berdiri sebagai cara untuk mempertahankan kecepatan itu jika bagian yang lebih curam muncul. Posisi berdiri saat di tanjakan yang benar. Jika kita sudah bersepeda dengan cara berdiri, tetapi tetap saja kecepatan semula tidak bisa diraih, kemungkinannya cara kita melakukannya salah. Berikut ada beberapa tips untuk mendapatkan tubuh kita ke posisi yang tepat. Torso, dada dan pinggul harus bergerak maju saat kita keluar dari sadel, sehingga kita dapat menurunkan seluruh berat badan kita ke gaya ke bawah di setiap sisi. Batasan maju adalah dada kita tidak melebihi setang. Lengan, siku kita harus sedikit ditekuk dengan siku lebih mendekati badan kita. Kaki, posisikan telapak kaki dengan tumit lebih tinggi dibandingkan jari-jari kaki kita, seperti jinjit di pedal sepeda, tetapi tidak terlalu lurus. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.